Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, host dari Bawaslu Provinsi Banten, saya Noy. Kembali kita hari ini akan mengadakan podcast yang dimana khusus kali ini adalah podcast Ramadan. Seperti biasa, selalu ada cerita di balik demokrasi. Di hadapan saya kali ini telah hadir narasumber dari Bawaslu Kota Serang. Beliau adalah seorang ketua di Bawaslu Kota Serang, atau tepatnya ketua Bawaslu Kota Serang yang lahir di Rangkas Bitung ya Pak ya? Iya. Lebak. Pasti ini warga Kota Serang sudah pada tahu sama beliau. Beliau adalah pengawas di Bawaslu Kota Serang, penyelenggara yang sudah sukses. Beliau adalah juga Kordip Penyelesaian Sengketa. Nah, kita saksikan saja lanjut ya, langsung perkenalan dengan beliau di hadapan saya ini. Ini dia Pak Faridi dari Bawaslu Kota Serang. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kota Serang. Gimana Pak? Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya diperkenankan untuk menjelaskan terkait dengan asas-asas penyelenggara pemilu oleh saudari Enu yang cantik di staf Kegiatan Bawaslu Provinsi Banten. Oke, Pak. Silakan. Udah tahu kan Pak tema kita kali ini? Iya, pertama sih saya akan sampaikan bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang proporsionalitas ya Pak ya. Iya. Mungkin di telinga para penyelenggara atau sebagai pejabat negara atau sebagai pelayan publik sudah paham ya terkait proporsionalitas dalam bertugas itu seperti apa. Iya. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi apa itu proporsionalitas berdasarkan perspektif dalam kepemiluan. Mungkin juga di sana ada nilai religiusnya dari segi agamanya mungkin ya, proporsionalitas seperti apa. Dan untuk itu kita persilakan aja kepada beliau untuk menyampaikan lebih jauh apa sih itu proporsionalitas. Silakan Pak. Terima kasih Tenoy yang baik. Sahabat-sahabat Bawaslu, dalam penyelenggaraan pemilu kita memang sudah diatur di dalam peraturan dan perundang-undangan terkait pemilu bahwasanya ada 12 asas untuk penyelenggara, ataupun kalau untuk penyelenggaraan itu ada 5 asas, yaitu jujur, adil, langsung, bebas, rahasia. Itu adalah asas penyelenggaraan. Kalau untuk penyelenggaranya itu ada 12 asas penyelenggara. Betul. Nah, salah satunya adalah asas proporsionalitas. Iya. Di sini saya akan membicarakan terkait dengan asas proporsionalitas itu, baik itu sebagai penyelenggara negara maupun sebagai penyelenggara pemilu. Dalam konteks penyelenggara pemilu, Tenoy, bahwa asas penyelenggaraan itu adalah suatu asas yang mana meletakkan individu dalam suatu kegiatan atau perbuatan disesuaikan dengan konteks ataupun tujuan perbuatan dan kegiatan itu gitu. Dengan berdasarkan etika individu, etika sosial, dan etika institusional. Dalam hal individu adalah pribadi penyelenggaranya, dalam konteks sosial pergaulan dia di masyarakatnya, dalam konteks institusional dia sebagai badan publiknya gitu. Dari suatu lembaganya, yaitu lembaga pengawas pemilu ya, atau yang disebut Bawaslu. Jadi bagaimana penyelenggara pemilu itu harus bisa menyesuaikan keseimbangan gitu loh. Keseimbangan proses-proses pergaulan itu, baik itu dia sebagai pejabat ataupun dia sebagai anggota masyarakat. Baik. Nah, pasti terkait proporsionalitas ini, proporsionalitas ini, jadi belibet saya ini jadi grogi ini ketemu dengan Ketua Bawaslu Kota Serang. Walaupun sering, tapi ini kan spesial momennya Pak ya. Iya. Kita podcast gitu ya untuk pokoknya ini kesempatan pertama saya mendapat podcast dengan beliau. Kembali lagi tentang proporsionalitas Pak ya. Mungkin dari segi tugas penyelenggara itu kan seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa kita harus bisa menempatkan diri di mana sebagai petugas penyelenggara dan juga di mana diri pribadi sebagai masyarakat. Nah, kalau untuk dari segi nilai-nilai
agama Pak ya, dari keagamaan gitu. Ada nggak sih Pak kesamaan dari proporsionalitas itu? Apa sih bagian mana sih di agama itu, di agama Islam terutama ya, agama yang kita anut, seperti apa sih itu proporsionalitas itu? Iya, dan ini pertanyaan yang memang bagus dalam momen-momen di bulan Ramadan ini iya, ya. Pak. Jadi dalam konteks perspektif Islam ya terkait dengan apa namanya proporsionalitas. Itu dalam bahasa Arabnya atau namanya adalah tasawun atau disebut tanasub. Tanasub. Iya, artinya keseimbangan gitu. Ya, ilmu lagi buat kita semua sahabat Bawaslu. Jadi ada keseimbangan Pak ya. Keseimbangan. Tanasub Pak ya. Tanasub atau tasawun. Atau tasawun. Iya, itu dalam konteks bahasa konteks agama Islam ya. Bahasa Arabnya adalah tasawun dan tanasub. Jadi maknanya gini. Kita sebagai khalifah di dunia ini yang telah pertama yang turun langsung itu dari surga itu adalah Nabi Adam dan sampai kepada keturunannya Nabi Muhammad dan juga kepada umat-umatnya termasuk kita ini. Jadi Islam itu sudah mengajarkan bagaimana kita profesionalitas dalam sisi pergaulan, dalam sisi juga bermuamalat, baik itu kepada manusia maupun kepada Allah. Contoh misalnya begini. Kita ini ada dua kehidupan, antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Islam tidak melarang manusia untuk menikmati keduniawiannya, tapi harus ada batas-batas norma agama juga yang sudah ditentukan oleh Al-Quran dan hadis dalam Islam. Dan juga Islam menganjurkan malah kita untuk memperbanyak amalan-amalan perbuatan yang baik untuk menabung kita untuk di akhirat. Nah, ini kan proporsionalitasnya ada di dalam Islam. Sebagaimana Rasul menyampaikan bahwa ikmal fi dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal fi akhirataka ka'annaka tamutu godan. Jadi Islam itu mengajarkan kita bekerja untuk dunia seakan-akan kita hidup selama-lamanya gitu. Tapi kita juga harus bekerja untuk akhirat seakan-akan kita mati besok. Jadi kita bekerja keras untuk kehidupan dunia, tapi juga kita harus mengumpulkan amal-amal yang baik untuk kita menghadapi maut. Gitu. Super sekali ya penjelasan dari Pak Ketua Bawaslu Kota Serang ini ya. Saya jujur banyak banget beberapa yang kita harus pahami ya dari segi proporsionalitas ini, baik dari segi kepemiluan dan keagamaan ini. Nah, untuk dari yang Bapak jelaskan tadi ya, dari segi tugas penyelenggara dan dari segi nilai religiusnya, apakah itu seperti apa sih Pak cara kita untuk mengimplementasikan gitu dalam tugas pengawasan kita, biar contohnya bagaimana gitu kalau kita untuk mengimplementasikan proporsionalitas baik dari segi tugas dan juga dari segi pengertian agama tadi. Ya, contoh begini, ketika kita melaksanakan suatu tahapan, proses tahapan penyelenggaraan. Hal yang pertama kita wajib untuk menyampaikan ke publik adalah bagaimana kita mengumumkan ke publik bila dalam hal ada suatu kepentingan. Contoh misalnya gini, saya sebagai penyelenggara pemilu tapi di Bawaslu. Istri saya bekerja di KPU. Nah, ini juga harus dijelaskan. Iya, harus dijelaskan ke publik. Itu sebagai kewajiban kita, asas proporsionalitasnya seperti itu. Jadi biar publik tahu, oh sikap profesionalitas kita diuji di dalam hal tidak berkaitan dengan kepentingan keluarga atau kelompok gitu. Jadi sudah jelas sekali ya sahabat Bawaslu apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Serang Bapak Faridi, bahwa segalanya itu harus proporsional, baik dari untuk bertugas, dari segi kita beribadah juga dari zaman dulu ya, dari sejak zaman Nabi bahkan proporsionalnya sudah ada Pak ya. Dengan bahasa adat tadi tanasub dan tasawun ya, yang artinya keseimbangan nih Pak ya. Jadi terakhir nih Pak, saya pengen tahu, ada nggak, pasti nih kalau yang saya paham nih ya, yang saya ketahui Pak Faridi ini adalah beliau juga ustadz bagi saya. Saya banyak ilmu, menimba ilmu dari beliau saya sudah banyak. Karena kita sudah kenal lama Pak ya, dari zaman dulu di Cilegon Pak ya. Jadi aduh, saya ngerasa reuni nih sama Bapak. Alhamdulillah Pak ya. Kesempatan ini akan saya manfaatkan dengan baik. Pasti
Yang terakhir Pak, saya pengen tahu kutipan dari Bapak terkait proporsionalitas ini. Ada nggak sih Pak? Iya. Dalam pasti ada Bapak. Implementasi di konteks agama Islam. Wa'mal fi dunyaka antum a'lamu fi umuri dunyakum. Kamu itu lebih tahu tentang urusan duniamu kata Allah. Jadi kita sebagai manusia harus bersikap profesionalitas sesuai dengan kemampuan kita. Jadi mana kita berhubungan dengan manusia, mana kita berhubungan dengan Tuhannya. Jadi kita harus memposisikan diri, menyeimbangkan diri antara dunia dan akhirat. Karena kapanpun manusia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya. Baik, ya Allah, subhanallah Pak ya. Benar-benar walaupun kita singkat tapi berbobot Pak. Kenapa? Oke, baiklah sahabat Bawaslu, tadi sudah kita dengarkan bersama terkait proporsionalitas yang sudah dipaparkan semuanya oleh Bapak Ketua Bawaslu Kota Serang, Bapak Faridi. Terakhir saya ingin mengutip tadi, tapi saya hanya hafal artinya aja Pak, bahwa kamu lebih tahu tentang urusan duniamu, tapi hubungan gimana tadi Pak? Hubungan dengan Allah dan manusia harus tetap dijaga, seimbang. Harus ada keseimbangan. Baik. Dan satu lagi tadi saya bisa mengingatnya lagi Pak, yang terkait bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kita akan hidup selamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kita akan mati besok. Nah, aduh, super sekali saya mah. Aduh, pokoknya mah ya, ini hari ini buat saya ilmunya itu berlipat ganda dari segi kepemiluan. Baik sahabat Bawaslu juga pasti setuju dengan apa yang saya sampaikan terkait materi kita hari ini. Jadi untuk itu kepada sahabat Bawaslu mungkin tadi terakhir Pak, ada yang mau disampaikan? Terkait profesionalitas itu ya? Iya, profesionalitas, dan ada yang mau disampaikan dari Bapak apa sedikit? Closing statement saya, jagalah profesionalitas untuk penyelenggara pemilu maupun penyelenggara, karena itu akan menjadi pertanggungjawaban kita ketika kita menghadap yang kuasa. Aduh. Baiklah, tadi demikianlah kata penutup dari tamu kita hari ini, yaitu podcast Ramadan dengan tema proporsionalitas. Saya host dari Bawaslu Provinsi Banten, Noy, mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Bawaslu yang sudah bergabung pada hari ini. Semoga apa yang dibahas pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Amin, ya dan menjadi tambahan ilmu buat kita dalam menjalani kehidupan ke depannya, Pak ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.